Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas bagaimana supaya bisa terhindar dari kesesatan, belajar agama yang benar dengan cara yang benar, kemudian kepada ulama yang benar. Kalau diringkas kuncinya 3 ini, Pak. Belajar agamanya benar, ya, ilmu agamanya benar, caranya juga benar, cara ngambil ilmunya, kemudian dituntut atau diperoleh juga dari ulama yang benar. Nah, 3 ini mau kita bahas. Karena hari ini kesesatan itu kan makin banyak juga kan, pemahaman-pemahaman sesat kan, menyimpang. Muncul lagi Panji Gumilang satu lagi. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, belajar ilmu agama yang benar. Ilmu agama yang benar itu apa? Ilmu agama yang benar itu harus sesuai dengan Quran Sunnah, Quran Hadis, atau minimal tidak bertentangan. Nah, ini cirinya. Kenapa begitu? Karena Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan kalian 2 perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, jadi kalau kita tinggalkan Quran, tinggalkan Sunnah, pasti sesat. Begitu bahasanya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis sahih yang lain mengatakan begini, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa itrati min ahli baiti. Kutinggalkan kepada kalian 2 perkara kalian tidak sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan ahli baitku. Ini hadis ini sebenarnya sama-sama sahih. Jadi kalau digabung 2 hadis ini, maka Al-Quran Sunnah itu yang paling, pemahaman yang paling bagus diambil pemahaman Sunnah itu adalah pemahaman ahli bait. Tetapi bukan yang Syiah. Karena kalau Syiah dia berisi kebencian. Ya, nah itu Syiah itu penyimpangan. Karena dia nanti mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi ahli bait yang ahlu sunnah wal jamaah. Karena secara logika, anak istri kita itu, kita akan mengajari mereka ilmu apa saja yang penting. Bahkan ilmu-ilmu yang rahasia yang kita ajarkan kepada mereka, ada tidak kita ajarkan ke orang lain. Dan yang paling tahu kondisi Nabi adalah ahli bait, termasuk sahabat-sahabat dekat. Makanya sahabat-sahabat ini pun ilmunya bertingkat-tingkat, tidak sama. Abu Hurairah saja mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, aku diajari Nabi Rasul 2 ilmu. 1 ku ajarkan kepada kalian, 1 lagi nggak boleh. Kalau ku ajarkan kalian penggal leher kembali. Berarti kan ada ilmu yang dirahasiakan, yang tak boleh diajarkan kepada sembarang orang. Itu hadisnya di Sahih. Nah, ilmu-ilmu seperti itu tentu diajarkan kepada orang yang sudah mapan ilmu keislamannya, supaya tidak salah paham, supaya tidak tersesat, dan supaya tidak menyesatkan umat Islam. Nah, itu yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan Quran, Sunnah, Quran, Hadis. Minimal
Ya, sesuai dengan Quran Sunnah atau hadis, atau minimal tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah atau hadis. Kenapa begitu? Karena banyak dalam kehidupan kita ini nggak ada dalam Sunnah, nggak ada dalam Quran. Jadi kalau nggak ada gimana? Ya nggak bertentangan, nggak apa-apa. Coba lihat diri kita sendiri. Diri kita ini berapa banyak perbedaannya dengan Nabi dan sahabat? Pecinya peci hitam. Modelnya entah model apa. Nabi mana begini model pecinya kan? Bajunya baju gamis. Pakai serban lagi. Serbannya pun beda. Ya. Kancing-kancing baju kita pun beda. Ya kan? Celana kita pun beda. Warnanya pun beda. Nah, jadi ada banyak hal perbedaan kita dengan Nabi dan sahabat, tetapi perbedaan itu yang tidak dibolehkan adalah perbedaan dalam bentuk pertentangan. Kalau perbedaan dalam bentuk tidak ada pertentangan, ya tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis, Quran sunnah, itu tidak masalah. Masjid kita ini pun berapa banyak bedanya dengan Masjid Nabawi zaman Nabi. Masjid Nabawi sekarang berapa banyak bedanya dengan Masjid Nabawi zaman Nabi? Ambalnya beda, ya semennya beda, keramiknya beda, perhiasannya beda, bacaan-bacaannya beda semua. Ya, AC-nya pun beda sama kipas angin. Ini perbedaan-perbedaan itu kalau dia tidak mengindikasikan pertentangan, itu boleh. Ajaran syariat Islam itu. Tapi kalau dia bertentangan, itu yang tidak boleh. Termasuk nanti yang kedua, tidak boleh, ukuran itu tidak boleh bertentangan dengan ijma, pemahaman yang disepakati ulama terhadap Quran hadis. Ini harus diutamakan. Contoh, ulama sepakat Al-Quran itu adalah firman Allah. Ini akidah pokok kan, bukan kata-kata Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada orang belajar agama. Merasa hebat, Quran itu kata-kata Muhammad katanya. Nah, ini kan luar biasa ini. Berani dia menentang ijma. Dia merasa lebih hebat dari ulama-ulama di Indonesia ini. Kan kadang-kadang kita aneh nih orang kayak gitu kan. Quran itu kata-kata Muhammad. Ya. Merasa pintar banget dia kan. Kalau kata-kata Nabi Muhammad, Muhammad kan nggak bisa tulis baca itu. Kalau kata-kata Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad diancam Allah? Walau taqawwala ba'dal aqawil, kalau kau buat kata-kata, kau buat kata-katamu, lalu kau bilang itu firman kami, la akhadnahum bil yamin, kami akan tarik dari tangan kanan, kami akan tarik urat jantung lehermu. Nah, bil matin, jadi tarik, dimatikan, dihukum bunuh, dihukum mati Nabi Muhammad itu kalau dia berbohong, kalau dia mengatakan kata-kata dia adalah firman Allah. Ini kan pendapat pemahaman klasik yang udah usang, udah kalah uji teori. Nah, zaman jahiliyah dulu udah disebut orang innahu laqaulal bashar, Quran itu perkataan manusia, perkataan Muhammad. Bagaimana mungkin perkataan Muhammad? Di situ ada ilmu bumi, ilmu astronomi, ilmu langit 7 lapis. Dari mana Nabi tahu itu? Proses penciptaan manusia, bumi ini berotasi. Dari mana Nabi tahu? Belum lagi ayat-ayat yang menceritakan yang terdahulu yang akan datang terjadi. Hulibatir Rum, turun ayat Romawi telah dikalahkan dan sesudah dikalahkan mereka akan menang. Ya belum kejadian. Romawi Persia masih ada, belum perang. Tapi Quran sudah turun. Kapan terjadi? 10 tahun sudah itu. Baru kejadian. Masyarul muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya tidak mungkin perkataan itu perkataan Muhammad. Maka rasa bahasa zauk Al-Quran itu berbeda dengan hadis Nabi. Kalau kita baca hadis beda. Langgamnya, maknanya, pilihan katanya itu beda dengan firman Allah Ta'ala Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu diberikan 1 huruf 10 hasanah. Kalau baca hadis tak begitu pahalanya.
Kalau sama ya disamakan pahalanya sama Nabi. Maka ulama sudah sepakat Al-Quran itu firman Allah. Kata, lapas dan makna dari Allah. Kalau hadis, lapas dan maknanya dari Rasul. Kalau hadis kursi, lapasnya dari Rasul, maknanya dari Allah. Itu sudah jelas dalam ulumul Quran. Oh, nggak bisa, itu bahasa Arab. Kalau Allah berfirman kan, Allah tuh kalau ngomong kan nggak ada huruf, nggak ada suaranya. Kalau Allah ngomong kayak saya, ada huruf, ada suaranya. Oh, berarti Allah tuh makhluk. Itu kata-kata Muhammad, bukan kata Allah. Nyangkut lagi akalnya. Ini Mu'tazilah nih. Ini akal nyangkut istilah kita kan. Masyarul muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Ketika Allah berfirman, kata Ibnu Arabi, pengarang 400 kitab lebih, ulama tasawuf yang dalam ilmunya, apa katanya? Ketika Allah berfirman kepada pena, pena itu Nur Muhammad. Wahai pena, ya, setelah Allah ciptakan pena, baru ciptakan Lauhul Mahfuz, lalu Allah berfirman kepada pena, wahai pena, tulislah. Apa yang ditulis Allah? Tulislah seluruh kejadian di muka bumi, termasuk Quran. Jadi yang bisa memahami firman zat Allah itu, kata Ibnu Arabi, mutarjim. Dia buat istilah mutarjim. Penterjemah. Kalau kita pengkonversi. Siapa yang bisa memahaminya? Yang mengkonversi bahasa Tuhan, bahasa tanpa huruf suara, ke bentuk huruf suara, yang bisa melakukannya Nur Muhammad. Pena, kolam. Sama itu kata Syekhul Jilani. Nah, pena itulah yang menuliskannya di Lauhul Mahfuz, Al-Quran itu. Maka kata Ibnu Abbas, pertama kali Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Berhuruflah dia, bisalah dilafalkan. Kemudian diturunkan ke langit dunia, Baitul Ija, baru diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. Bilisanin Arabin mubin, dengan lisan, dengan bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab, nggak bahasa India, bahasa Inggris? Ya, kalau tempat bahasa India itu turun Quran itu, gimana orang Arab memahaminya kan? Kucu-kucu hitahe katanya kan, arif piar kerengge, bingung orang Arab. Nah, gak mungkin. Bilisanin Arabin mubin, dengan lisan Arab. Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Kaumnya bahasa Arab, turun bahasa Arab. Nabi Isa kaumnya bahasa Ibrani, turun dengan bahasa Ibrani. Wahyu itu. Karena Allah menguasai seluruh bahasa dan dia bisa mengkonversi. Makanya bahasa Arab Quran itu bahasa Arabnya bahasa Arab pilihan Allah, bukan pilihan Nabi. Maka disebutlah firman Allah. Allah sendiri yang mengkonversinya itu lewat kolam pena. Kenapa dikonversi dalam bentuk huruf suara? Karena mau dipakai orang bumi. Orang bumi kalau nggak bisa dihurufkan di suara kan nggak bisa paham, ya kan? Bisa dipahami, Pak? Ya, kalau nggak dikonversi dia, bahasa tanpa huruf, tanpa suara, bahasa jad, tidak dikonversi kepada bahasa yang berhuruf, bersuara, maka orang bumi nggak bisa paham maksud Tuhan apa. Nah, ya. Makanya bisa memahaminya yang bahasa tanpa suara, tanpa huruf, dia Nur Muhammad. Kolam pena. Ya. Ada pula yang mengatakan lagi, ini juga agak lemah pula akalnya. Ya, kalau Al-Quran gak ada huruf, gak suaranya, bagaimana kita bisa memahaminya? Kata, benar. Tapi kalau Allah berfirman pakai huruf, pakai suara, berarti Allah punya gendang suara. Dia bukan makhluk seperti kita. Nah, itu yang kadang-kadang ada yang terlalu lemah pemahamannya, ada yang nyangkut juga, dan seterusnya. Padahal kalau dikaji, ya kembalinya nanti kepada Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sepakati. Maka Al-Quran itu dianggap kalamullah, firman Allah. Bahasa Arabnya bahasa pilihan Allah langsung, bukan bahasa pilihan Nabi SAW. Maka disebut kalamullah. Ya. Nah, ketika diingkari ini, oh Quran itu bukan bahasa Tuhan, bukan firman Allah, itu bahasa Muhammad, kata-kata Muhammad. Nah, ini kan bisa kafir. Iya, itu akidah pokok. Orang begini sebenarnya bisa kafir dihukum. Kenapa? Mengingkari ijma pokok yang disepakati ulama. Ya. Nah, sesat. Mengingkari ijma.
Kalau dalam pokok agama bisa menyebabkan kekafiran, mengingkari hadis, mengingkari Quran, ya mengingkari malaikat, mengingkari mutawatir ini. Kesepakatan jatuhnya ke kafir. Tapi kalau yang diingkari puruk-puruk agama, ini sesat haram. Tidak kafir, tapi tetap dosa. Contoh, sawu subuh vakum, mau sholat rapatkan saf. Merapatkan saf, tiba-tiba dia ronggang-ronggang safnya. Ini namanya mengingkari ijma. Dari ujung dunia, timur sana sampai barat sana, itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah semua sepakat kalau sholat rapat safnya. Nggak ada yang renggang-renggang. Kecuali ada ilat, sebab pasti, ilat hukumnya sebab pasti yang membolehkan kita menghalangi. Seperti pandemi kemarin. Baru dibolehkan sebagian ulama. Ini nggak ada sebab yang membahayakan, nggak ada sebab pasti, nggak ada ilat. Malah ilatnya dibuat-buat aneh. Perempuan itu bukan najis. Loh, siapa bilang perempuan najis? Sholat sama laki-laki perempuan. Padahal kalau bapak misalnya sholat jemaah, sebelah kiri laki-laki, perempuan cakep, sebelah kanan perempuan cakep, kira-kira gimana rasanya? Gimana rasanya, Pak? Nanti nggak jadi sholat kita kan? Nah, jadi dipisah itu kan bukan dipisah, itu ijma, kesepakatan ulama. Kalau di ijma diingkari, ditentang, sesat. Nah, itulah dia Pak, ilmunya. Jadi supaya jangan sesat itu jangan mengingkari ijma, baik dalam pokok maupun puruk agama. Biasanya orang-orang yang suka mengingkari ijma itu ciri-ciri sesat. Ya, termasuk pecahan dari NI itu adalah Ahmad Musodik ngaku nabi palsu, nabi 26. Sesat juga. Karena sudah disepakati berdasarkan ayat yang jelas nabi itu terakhir Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngaku nabi lagi, ya sesat. Dia sepakati. Jadi pemahaman pokok ini sepakati menyebabkan kekafiran kalau yang pokok. Kalau yang cabang, yang puruk itu sesat, haram. Kecuali kita malas saja melakukannya, ada hal yang lain gitu kan. Itu tidak menyebabkan kekafiran dan juga sebahagian tidak haram, makruh, karena meninggalkan sunnah itu kebalikannya makruh. Walaupun makanya Imam Syafi'i mengatakan renggang-renggang saf kita tidak pala batal sholat kita. Tapi kalau kita sengaja gak ada ilat, itu namanya ngelawan. Ya, nggak bisa suka-suka hati kita sholat kan. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah ini yang pertama. Jadi belajar agama itu ya harus dengan cara yang benar. Belajar agama dengan ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu dia tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, tidak bertentangan dengan ijma ulama. Ya. Dan dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Cara yang benar itu, cara kita belajar agama itu caranya harus benar. Cara benar itu gimana? Ya, belajar agama, ilmu agama itu kita harus belajar ilmu agama Islam ini ya, sesuai dengan kaidah ilmunya. Ya. Kalau bahasa lainnya ilmiah. Belajar ilmu agama itu ya harus sesuai dengan kaidah ilmu. Maksudnya begini. Kalau kita mau belajar ilmu agama ya, misalnya kita mau belajar ilmu hukum, ya hukum agama, maka kita harus paham. Pahamnya bagaimana? Kita harus paham bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu sebenarnya bukan ilmu. Ayat Al-Quran dan hadis itu adalah sumber ilmu. Di atas ilmu dia. Kenapa? Karena kalau disebut ilmu, dia sifatnya sistematis. Quran itu enggak sistematis. Dia hudan petunjuk, sumber ilmu. Al-Baqarah, cerita Baqarah. Nabi Musa orang kafir munafik. Nyampur-nyampur. An-Nisa, udah cerita bisa Baqarah, cerita perempuan. Nah, dalam cerita perempuan tahap apa lagi nanti kan? Nah, dia tidak sistematis. Kalau ilmu itu sistematis.
Maka kita memahaminya begini, berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu itu gimana? Al-Quran dan Sunnah itu, Al-Quran hadis sumber ilmu, itu syariat. Ketika kita mau belajar, kita ambil ayat-ayat, hadis-hadis berkaitan dengan hukum, maka dibuat ulama secara sistematis berdasarkan ilmu modern, jadilah dia menjadi ilmu hukum Islam di usul fikih. Ya. Jadi dia, ini caranya, cara benar belajar ilmu. Ketika kita mau belajar ilmu ekonomi Islam, ya cari ayat-ayat Quran hadis berkaitan dengan ekonomi, disusun secara ilmiah, pengertian ekonomi begini, ekonomi Islam itu syarat-syaratnya begini, terus jadilah dia namanya nanti ilmu ekonomi Islam. Ketika kita mau belajar tentang tarbiyah pendidikan, ayat-ayat Quran hadis dikaitkan dengan pendidikan modern, kemudian dibahas secara sistematis, ditafsirkan, jadilah nanti dia ilmu tarbiyatul Islam. Nah, jadi Al-Quran itu sumber ilmu, Pak. Ya, ini kita belajar dengan cara yang benar. Cara benar itu apa? Bermetodologi belajar itu. Jangan acak, jangan jikjak. Kita anggap Quran itu, Sunnah itu ilmu. Oh, semuanya di situ. Akhirnya kita pahami Quran secara tekstual. Kita pisahkan dia dari ilmu-ilmu yang sudah dibangun ulama. Sesat. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Berarti kita ini kalau sholat ngadap ke kiblat itu tak wajib. Kenapa? Ini dalilnya. Kenapa? Kemanapun kita hadapkan wajah ke situ ada wajah Allah. Mau ke kiri, timur, barat, ya terserah kita, orang itu ada Allah kok. Apa yang menghadap kiblat? Sesat. Karena dipahaminya terjemahannya saja. Enggak bermetodologi. Bermetodologi itu pahami ayat itu dengan ilmu. Ayat itu kalau dipahami dengan ilmu ada asbabun nuzulnya. Dia turun di saat apa? Saat para sahabat Nabi kemalaman, kegelapan di tengah padang pasir, tak tahu arah kiblat kemana. Lalu mereka sholat, ada yang hadap ke timur, ada ke barat. Maka turun ayat itu. Mereka menduga-duga. Tapi kalau tahu kita arah kiblat, ya ke kiblat. Nabi kalau tahu arah kiblat tidak pernah berpaling dari kiblat, kan? Kecuali tidak tahu. Nah, itu namanya belajar dengan ilmu, bermetodologi. Ilmu itu ilmiah, ilmiah itu berdasarkan ilmu. Nah, sekarang ini banyak, Pak. Ya, sebagian orang sahabat jemaah kita kadang-kadang juga, ya banyak sekali kan di YouTube. Orang belajar agama itu nggak pakai ilmu. Dipahaminya aja Quran di situ dengan source-nya aja sesuai dengan tekstualnya. Nah, sebenarnya ayat mutasyabihat, tahu ayat mutasyabihat, tahunya dia itu misalnya ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, istawa alal ars, Allah istawa alal ars. Itu dah tahunya kita ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu maknanya berbeda dengan tekstualnya, terjemahnya. Lalu karena nggak berilmu, dipahami secara tekstual ayat mutasyabihat. Allah istawa alal ars, berarti Allah tinggal di aras. Fis sama, tinggalnya di langit. Habis. Banyak nggak begitu? Banyak. Kenapa? Nggak berilmu. Dia memahami ayat Quran mutasyabihat dengan terjemah. Haram sebenarnya memahami Al-Quran ayat mutasyabihat dengan terjemahnya. Ya, ayat mutasyabihat itu beda maknanya dengan aslinya, terjemahnya beda dengan maksudnya. Alif lam mim, apa artinya? Itu ayat mutasyabihat. Artinya apa, Pak? Ya, alif lam mim artinya alif lam mim. Alif lam mim artinya di bawah itu alif lam mim juga. Benar nggak alif lam mim artinya alif lam mim? Hah? Enggak benar, bukan itu maksud Tuhan. Jadi kalau Bapak bilang, oh alif lam mim itu alif lam mim artinya, kalau bukan alif lam mim kafir loh. Ini goblok kan? Enggak berilmu. Maka ketika muncul ayat-ayat mutasyabihat istawa alal ars, jangan dipahami tekstual. Allah tinggal di aras. Oh, kalau udah bertempat tinggal udah malu kan? Padahal Allah katakan ayat lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari tulang lehermu. Wah, tentang ayat kan?
Ya Allah qaidin, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya Allah punya tangan. Woi. Ini aneh ini orang ini. Enggak berilmu sebenarnya nih. Kenapa enggak berilmu? Ya diterjemahkannya ilmu mutasyabihat dengan tekstual. Ilmunya tidak begitu. Dalam ulumul Quran ayat mutasyabihat itu makna terjemahnya tidak sama dengan maksudnya. Itu ilmunya loh. Paham Pak ini Pak? Nah, ini metodologi belajar. Jadi belajar agama itu dengan ilmu, bermetodologi, dengan cara yang benar. Cara yang benar itu apa? Metodologi berilmu. Mangqara Quran bi gharaihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa bicara tentang Quran dengan akalnya semata-mata, hendaklah dia maka siap-siaplah masuk neraka. Hadis Tirmizi, walaupun ada yang bilang hadis lemah. Hadis yang lain, mangqara fil Quran bi ra'yihi fasaba faqad akhta. Siapa yang membaca memahami Quran dengan akalnya semata-mata, walaupun dia benar, dia sudah melakukan kesalahan. Nah, yang dimaksud memahami dengan akal bi ra'yihi di situ adalah bi ghairi ilmin, kata Ibnu Taimiyah. Memahami Al-Quran tak pakai ilmu. Pakai apa? Pakai terjemah. Terjemah bukan ilmu. Kadang-kadang kita bingung kan? Banyak ini Pak yang begini. Coba Pak lihat itu. Banyak sekali yang memahami Quran pakai terjemah saja. Akhirnya sesat menyesatkan. Maka Imam Ali ketika dia lihat seorang sahabat mengajarkan Quran, apa kata Imam Ali? Hei sahabat, kamu sudah paham nggak ayat nasakh dan mansukh? Nasakh mansukh. Belum ya Ali? Jangan begitu. Lu ngajarin Quran, tapi nggak paham ilmu Quran. Kalau bahasa kita lu sesat, lu halaka. Halakta wa halakat. Kau sudah rusak dan kau akan merusak orang lain. Ini banyak tak dipahami, Pak. Orang sekarang mau sok-sokan kembali kepada Quran Sunnah, Quran Hadis, Quran Sunnah langsung. Nggak pakai ilmu, ya hancur. Sesat. Nah, maka belajar agama ini harus dengan cara yang benar. Cara yang benar apa? Dengan ilmu. Cara yang benar itu dengan ilmu. Bermetodologi, ilmiah. Ya. Nah, ini baru nanti kita tidak sesat. Kalau tidak berilmu, Masya Allah. Banyak sekali kesesatan yang dilakukan umat kita ini. Sama ke orang-orang non-Islam itu kadang-kadang mereka berani sekali bahas Quran itu kan. Tak pakai ilmu. Dibilangnya ayat Quran itu tabrakan. Coba perhatikan ayat ini. Setelah kita baca nggak ada yang tabrakan. Dia aja nggak paham tafsir. Dia nggak ngerti tafsir. Dia sebut tabrakan. Berarti kan akalnya rusak. Nggak pakai ilmu dia memahami Quran. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dalam Quran itu memahami Quran harus paham kita ulumul Quran, paham kita ulumul hadis, paham kita asbabun nuzul, ilmu-ilmu berkaitan dengan Quran itu harus mengerti. Gak bisa, ini kebanyakan kita lihat kan terjemahkannya saja. Orang awam sor juga dia lihat terjemahnya. Padahal sesat. Jadi tadi diterjemahkannya saja. Bukan saya yang bilang, Allah yang bilang Allah punya tangan katanya. Loh, bertangan Tuhan katanya. Tapi tangannya nggak sama dengan tangan kita katanya. Jadi tangan macam mana lagi? Apa bedanya kalau kita bilang kodok itu ada muka tangannya, tapi tangan kodok beda sama tangan kita. Apa bedanya itu? Yang bertangan kayak gitu kan makhluk. Kambing ada kakinya nggak? Ada. Sama nggak kaki kita dengan kaki kambing? Nggak sama. Jadi kalau kita bilang, oh kambing itu berkaki, tapi kaki nggak sama dengan kaki manusia. Benar, tapi sudah jadi makhluk. Itulah bahasanya. Tuhan itu bertangan, tapi nggak sama tangannya dengan manusia. Berarti kan sudah jadi makhluk, karena yang berbentuk berfisik itu makhluk. Bukan Allah Ta'ala, juga zat aslinya. Ini kenapa bisa terjadi begitu? Karena ilmunya sebenarnya memahami ayat tidak pakai ilmu, hanya mengandalkan terjemah. Ya, ini banyak dilakukan orang sekarang nih. Hati-hati. Yang ketiga, memahami ilmu, belajar ilmu kepada ulama yang ahli di bidang ilmu itu. Nah, ini yang sering kita sampaikan dulu. Idza wasidal amra ila ghairi ahli fantajri sa'ah, apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu hancur.
kan ribut. Kenapa ribut? Ya nggak pada ahlinya. Ya. Belajar ilmu fikih sama siapa? Belajar ilmu fikih sama Soekarno, imam mazhab fikih kan? Kan kawan. Kecuali Soekarno ahli fikih. Fikih mazhab, malulah kita berimam ke Soekarno. Ya. Itu kan sama dengan orang belajar kedokteran gigi, tapi masuk ke jurusan dokter hewan. Sama-sama dokter, satu hewan satu gigi. Dianggapnya sama. Ah, ini memahaminya rasional kita, Pak. Hati-hati. Ya, ulama ini setiap ilmu ada ulama ahli bidangnya masing-masing. Kalau kita tidak paham dengan ilmu itu, kalau kita ngambil ilmu agama tidak dengan ulama ahlinya, siap-siap sesat. Ya, ini profesional. Karena Nabi sudah katakan gitu. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka siap-siap hancur. Sa'ah akan terjadi kehancuran. Rusak, ribut. Ya, akidah, ilmu akidah diambil dari Imam Syafi'i. Loh, Imam Syafi'i kan ahli mazhab, ahli fikih. Ahli fikih usul fikih, dia nulis fikih usul fikih rinci. Buku akidahnya nggak ada. Jadi kita belajar akidah dengan siapa? Ulama yang membahas akidah, yang ahli akidah. Dia bahas rinci akidah itu. Siapa itu? Imam Asy'ari, Imam Maturidi rinci. Ada buku akidahnya. Nah, Imam Syafi'i dia fokuskan ke hukum Islamnya. Ya. Ada juga ulama ahli tasawuf, Al-Ghazali, Syekh Abu Bakar Jilani. Jangan Bapak belajar tasawuf dengan ahli hadis, penghafal hadis, sesatlah. Sedangkan penghafal hadis belum tentu mahir baca Quran. Saya punya dosen, jago bahasa Arab, ngerti bahasa Arab. Tiba-tiba ngaji, tajwidnya banyak salah. Jangan mentang jago bahasa Arab, bagus tajwidnya belum tentu. Karena ilmu bahasa Arab beda dengan ilmu tajwid, ilmu cara baca. Makanya ilmu tajwid itu ada qori'nya, qori internasional. Beda dengan hafiz. Ini harus kita bedakan. Yang hafiz Quran itu belum tentu dia juga hafiz hadis. Ada ulama ini beda-beda. Masing-masing ada kaliannya. Ada ahli qiraah, pandai membacakan, melakukan Quran. Ada hafal Quran, ada penghafal hadis Imam Bukhari. Mau belajar hadis sanad dengan Imam Bukhari, dengan Imam Az-Zuhri. Jangan belajar hadis sanadnya dengan Imam Ghazali, Syekh Abu Bakar Jilani. Mereka gak fokus di situ. Gak rinci ilmunya. Nanti ada salahnya dia. Begitu juga ilmu tasawuf. Kan ada orang Pak gak ngerti tasawuf, gak ngerti tarekat. Itu Ibnu Arabi itu sesat. Dia mengajarkan wahdatul wujud, begini. Dia aja gak ngerti, gak pernah ngalami, gak tahu itu apa wahdatul wujud. Dia anggapnya wahdatul wujud nyatu zat Allah dengan zat manusia. Kan goblok, mana ada ulama tasawuf bilang nyatu zat Allah dengan zat manusia. Bukan itu maksud wahdatul wujud itu. Kenapa? Dia nggak paham sebenarnya ilmu itu, tapi dia hakimi. Dia nggak pernah belajar tasawuf, nggak pernah masuk tarekat, menghakimi orang tarekat dengan kebodohannya, sesat. Ada yang begitu banyak. Nah, kalau ada ulama bicara, Pak, coba baca sejarah Imam Ghazali. Ulama-ulama dulu ketika muncul ilmu fikih, muncul ilmu tarekat. Ulama tarekat dengan fikih hakikat sering adu argumen. Kalau bahasa kita sering debat berkelahi, saling menyesatkan. Kenapa? Yang ahli syariat tak paham hakikat. Ya. Ahli dia syariat tak paham hakikat, kata orang hakikat kosong itu, gak ada isinya. Datang orang syariat, orang hakikat tak paham syariat, percuma berhakikat, sholatnya aja gak jelas. Masing-masing kayak gitu. Maka Imam Al-Ghazali didalaminya ilmu tarekat, didalaminya ilmu hakikat, didalaminya ilmu fikih. Barulah dia menggabungkannya, barulah tarekat bisa diterima. Kenapa ilmu itu disinergikan? Jadi Pak, kalau bahasa saya begini, ilmu agama ini gak ada yang bentrok. Kalau yang bentrok, terjadi bentrok dalam pikiran kita, itu berarti ulama ini tidak menguasai dua ilmu ini. Kalau dia bentrokkan tokoh-tokoh agama ini,
dihantamkannya Syekh Abdul Qadir. Kan ada orang gini Bang, Syekh Abdul Qadir itu benar, dia wali Allah, wali kutub. Giliran dia mengajarkan tarikat sesat, masuk neraka. Loh, tadi bilang wali kutub, ini bilang sesat neraka. Miring nggak gitu? Itu berarti otaknya yang koslet. Itu koslet dia tuh ilmunya, agamanya. Masih koslet. Diakui ulama besar, ulama-ulama mengakui kesolehannya, kewaraannya, banyak karamahnya. Tapi giliran nanti dibaca buku tarikatnya, oh ini sesat. Bid'ah, sesat, kurapat, masuk neraka. Iya. Ini kan aneh kan. Ada yang begitu? Ya ada. Jadi teknisnya begini, belajar kepada ulama ahli, belajar usul fikih kepada ulama ahli usul fikih, belajar tasawuf kepada ulama tasawuf ahlinya, belajar pendidikan Islam kepada ulama yang ahli pendidikan Islam, ya, belajar hadis kepada ulama ahli hadis, ada Bukhari, Muslim, Jumajah, ada yang ahli tarjihnya, ya, ahli sanad, ahli rijalnya, ya. Jangan Bapak belajar rijal sanad hadis dengan Imam Syafi'i, nggak ada bukunya. Belajarnya kepada ulama hadis. Masing-masing ulama ada keahliannya gitu. Nah, kalau nggak nanti Bapak sesat. Ya. Ini caranya. Nah, kalau terjadi bentrokan berarti ustadznya tidak menguasai dua. Diadunya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Imam Syafi'i. Bentrokannya. Berarti dia nggak paham salah satu ilmunya. Pasti. Itu begitu. Jadi bagaimana? Harus kuasai dua-duanya. Kalau dia tidak bisa menguasai dua-duanya, maka dia harus dimusyawarahkan. Dilakukan, kalau bahasa mufti besar almarhum Yusuf Qaradawi, dibuat ijma' lokal istilahnya. Kayak di MUI itu Pak Muzakarah. Dari perspektif ilmu tasawuf gimana? Perspektif ilmu Al-Quran tafsir gimana? Perspektif ilmu fikih syariah gimana? Namanya interdisiplinary. Ibaratnya supaya Bapak mudah memahaminya, ibarat orang tua sakitnya komplikasi. Dokter jantung meriksa. Ini Pak ada jantungnya gini-gini. Dokter paru-paru meriksa, dokter ginjal meriksa, dokter ini meriksa, dokter gula meriksa, THT meriksa. Nah, baru digabungkan, Pak ini Pak dia sakit ini, obatnya nggak boleh ini. Kalau ini nanti efeknya kemari. Oh iya ya ada sakit ini. Nah, dia dimusyawarahkan. Nah, jadi kalau sudah terjadi bentrok gitu, dia harus dua-duanya bertemu ulamanya. Muzakarah. Biar saling ngisi. Nah, ini yang liar ini kan susah, nggak mau muzakarah, merasa benar sendiri. Wah, itu kayak salafi kan itu. Dia sendiri yang benar, semuanya sesat. Muhammadiyah sesat, NU sesat. Jemaah tabi, jemaah terbalik katanya. Nggak menjurus kepada sunnah, tak menjurus kepada Quran sunnah, padahal ilmunya tak ada. Nah, ini kan masa dianggapnya profesor doktor gitu banyak di jemaah tabligh, di Muhammadiyah, di NU sesatkannya. Mau dikalahkannya ulama-ulama besar NU sama Muhammadiyah. Dia aja masih ulama kecil. Ini kan susah begitu cara pikirnya. Maka hati-hati, Pak, ya. Ini hasil saya renungi, saya bahas macam mana mendudukkannya nih. Jadi saya ringkas beginilah teorinya. Belajar agama, ilmu agama yang benar. Yang benar itu tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, tak bertentangan dengan ijma. Ya, kalau tak disepakati ulama khilafiyah, kita bebas, free, silakan pilih. Nah, jadi Bapak jangan belajar dengan orang yang tidak mentoleransi khilafiyah. Oh, mereka sendiri yang paling benar. Asal khilafiyah sesat semua. Aduh. Berhukum nanti pakai sunnah bidah, ilmu hadis. Adanya ilmu hukum Islam, fikih usul fikih. Kok berhukum pakai ilmu hadis? Coba di mana pikirannya itu? Itu pun merasa dia paling lurus. Dia berhukum pakai ilmu hadis. Ilmu hadis bukan ilmu hukum, sunnah bidah. Ilmu hukum itu ada dalam Islam. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Itu hukum taklifi. Dia bukannya hukum Islam dirobahnya sunnah bidah, ilmu hadis. Ini kan sesat namanya, sesat pikir bahasanya. Enggak ilmiah, enggak berpikirnya enggak benar, enggak secara ilmu. Sor-sor dia aja. Enggak bisa begitu. Berilmu itu kita harus rasional, berdalil, tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, ya, sesuai dengan ijma, sesuai dengan ilmu-ilmu yang sudah dikembangkan ulama yang disepakati.
Ilmu itu melahirkan ilmu itu butuh dalil, bisa ratusan, ribuan, puluhan ribu dalil baru bisa tercipta ilmu agama. Kalau nggak ada dalilnya nggak bisa tercipta ilmu fikih usul fikih. Fikih usul fikih itu dalilnya bisa sampai ribuan, baru terbangun teorinya ilmunya. Ya. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Yang tiga ini mudah-mudahan bisa diingat dan bisa dipahami. Ya.